Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya sahabat-sahabat TDA, teman TDA. Pada malam hari ini kita akan mengadakan acara yang beda sama yang lain ya Bang Rizet ya. Pada malam hari ini kita akan mengadakan acara KMB Q&A dengan judul Successful Offline Store. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya ke Bang Rizet sebagai narasumbernya. Sebelum itu, kita akan jelaskan dulu deh. Bang Rizet itu siapa? Bang Rizet itu merupakan CEO dari beberapa branding ya. Misalnya ada Soraya Bedsheet, ada juga Hers untuk kosmetik ya Bang ya. Ada juga Sejenis bening gitulah, klinik bening. Nah, sejenis seperti apa ya, kayak kecantikan ya Bang ya. Dan juga ada Soraya Bedsheet. Nah, pada malam hari ini nanti teman-teman bisa langsung saja menanyakan ke Bang Rizet. Jadi ketika Bang Rizet itu presentasi, teman-teman bisa langsung raise hand atau langsung send aja di message-nya Google Meet-nya menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jadi tidak main selesai presentasi baru bertanya, tapi langsung di slide juga boleh ya Bang Rizet ya? Boleh. Biar nggak bingung nanti. Nanti waktunya tidak terlalu lama gitu, karena materinya bagus banget, sayang banget untuk nggak bertanya. Nah, bedanya Q&A pada malam hari ini dengan kemarin-kemarin adalah malam ini kita ada pemilihan 3 peserta terbaik. Ya, Bang Rizet? Yap. Nah, 3 peserta terbaik itu adalah peserta yang aktif, peserta yang nggak live duluan, peserta yang kameranya di-on-kan. Oke, ya, setuju? Nah, setuju ya. Nah, untuk hadiah peserta tersebut ada 2. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, itu ada voucher 100.000 dari Bplace ID. Itu ada 2 voucher, Rp100.000. Lalu yang ketiga itu ada spray cantik dari Soraya Bedsheet. Nah, nanti yang milih siapa peserta terbaiknya adalah Bang Rizet sebagai narasumber. Nah, jadi siap-siap aja deh, pantengin terus, nanti aktif bertanya, dan juga jangan malu-malu untuk menyela. Bang Rizet pasti menerima apapun pertanyaan. Oke, Bang Rizet? Yap. Nah, pada malam hari ini, pertanyaannya mampu dijawab ya. Sebelum-sebelumnya, malam ini kita akan kedatangan mystery guest. Mystery guest-nya itu dari luar Pekanbaru. Nah, udah dari luar Pekanbaru, dia dulu itu employee, sekarang sudah jadi entrepreneur. Nah, beliau itu merupakan komisaris, komisaris dari salah satu rumah sakit ibu dan anak di Padang. Nah, setelah itu beliau juga merupakan direksi dari perusahaan alat kesehatan tetap di Padang. Dan yang terakhir beliau adalah keluarga TDA juga. Nah, siapakah Mr. Guest kita? Teng, nanti dulu. Kita saksiin dulu Bang presentasinya. Iya kan Bang? Siap. Oke, kita mulai aja ya presentasinya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang menanyakan langsung saja setelah Bang Rizet, atau bisa langsung send message di Google Meet-nya juga boleh, atau japri di Vivip juga boleh. Nanti kan Vipandu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bang Rizet. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas masalah successful offline store. Nah, teman-teman, kita harus buang dulu nih mindset kita kalau offline store dan online store itu merupakan kompetitor. Benar nggak, Bang? Karena tidak semua produk yang kita jual itu bisa dijual di online store. Contohnya, misalnya barang branded. Nggak mungkin dong kita belinya di online, yakin barang brandednya asli. Iya nggak, Bang? Benar kan, Bang? Benar. Nah, yang kedua, ada kita misalnya beli obat resep dokter. Nah, itu biasanya harus menggunakan offline store. Jadi ada beberapa produk yang memang wajib kita jual dengan menggunakan offline store. Nah, gimana strateginya, gimana trik-triknya, dan gimana strategi marketing dan manajemennya, produksinya, nanti Bang Rizet langsung presentasi. Oke, langsung mulai aja Bang Rizet. Siap. Oke, Bang Gil bisa di standby kan ya Bang? Oke, siap. Sip. Oke, silakan Bang Rizet, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada ngantuk semua nih. Padahal baru mulai. Masih pada semangat kok, Bang. Oke lah. Slide-nya dimunculin, Bang? Boleh, slide dulu ya. Yuk.
Udah kelihatan? Oke. Oke lah, malam ini saya mau mempresentasikan mau berbagi tentang bagaimana cara biar toko offline itu bisa menarik. Walaupun saat ini lagi ada pandemi, tapi insya Allah PPKM dibuka aja deh. Udah mulai orang pada ramai keluar. PPKM aja masih rame kan? Apalagi udah nanti udah misalnya herd immunity itu udah tercapai, itu luar biasa pasti nantinya. Oke, lanjut Bang. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Rizet Ramawi, bergabung dari TDA ini dari udah 2010, udah berapa tahun ya? 11 tahun ya. Bisnis yang saya tekuni sekarang mulai dari konveksi, retail, sama kecantikan. Nah, kita ada beberapa brand. Yang pertama ada Soraya Bedsheet, Unoku. Unoku ini masih berkaitan dengan persprayan. Yang ketiga itu ada Baby Place. Nah, kain sprayku ini terakhir saya tutup, tapi barusan ditutup karena udah tidak begitu hasilnya udah nggak begitu menguntungkan. Terus yang ketiga itu baru saya bikin beberapa bulan yang lalu, ada kita jualan bantal juga, namanya Tripillow. Terus yang dari tahun lalu udah kita mulai yaitu Hearst. Oke. Sebenarnya Soraya grup kita tuh menekuni di semua bidang sebenarnya. Tapi yang saya pengen bahas di sini offline store-nya, karena udah banyak juga kan yang ngebahas tentang online, udah banyak lah. Nah, makanya saya kepikiran kemarin, awalnya pengen ngebahas produksi, cuma ya udahlah, offline store ini mesti di ini juga. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya produksi boleh ya, tentang produksi, karena bisnis kita juga berhubungan dengan produksi, itu konveksi yang berada di Jalan Sri Kandi. Nah, udah lanjut Bang. Nah, kenapa offline store? Ini datanya memang data lama, karena data baru saya nggak dapat kemarin. Jelas ya? Jelas nggak sih? Jelas ya? Jelas Bang, Nah, jelas. Di 2019 itu perkembangan online store belum setinggi offline store. Nah, makanya saya ngambil ini datanya. Tapi offline store ini tetap menjanjikan kok. Halo Om Refki. Udah, next. Oh, udah datang Nah. Mr. Guest-nya. Udah. Tuh. Misteri guest-nya udah masuk ya, Bang? Ini ada 5 negara dengan pertumbuhan e-commerce yang tertinggi, yang dimana ini datanya masih data lama, kayaknya kita skip aja ya, karena tiket yang nomor 1 sekarang udah nggak ada yang beli tiket soalnya sama hotel, nggak terlalu banyak. Oke, next aja Bang. Nah, kenapa kita berbicara tentang offline store? Dari beberapa data memperlihatkan kalau kayak seperti Amazon, Alibaba, dan yang pemain lokal Hijab itu udah mulai memberanikan diri membuka toko offline. Nah, kebetulan kita ada video tadi untuk melihat bagaimana Amazon memulai toko offline-nya. Bisa diputar videonya, Bang?
Oke. Yang Amazon ya Bang ya? Ya, Udah kelihatan semuanya? Kelihatan Bang ya? kelihatan. Oke. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke Bang ya. Balik ke slide tadi. Nah, di sini ada gambarnya multi channel dan omni channel. Nah, untuk saat ini grup kita sendiri menggunakan omni channel sebagai channel pemasarannya, menggunakan Instagram, toko offline, website, sama apa namanya, sejenis Shopee dan Tokopedia. Apa namanya itu? E-commerce. E-commerce. Nah, walaupun agak gaptek dikit. Oke deh, lanjut Bang. Nah, ini ibu-ibu pasti tahu nih kenapa sampai saat ini udah dijelaskan sama Kak Vivi tadi, kenapa orang masih doyan ke offline store. Ya, yang pertama dia bisa pegang bahan. Nih ibu-ibu yang perlu nih. Ibu-ibu, bapak-bapak sebenarnya juga saya sering beli celana, tapi pas diukur, pas dilihat size-nya, wah ini muat nih kayaknya. Tahu-tahu pas di apa namanya? Pas nyampe ada aja kurangnya. Nah, terus yang pasti kenyamanan, kita bisa ngetes nyoba baju kayak gitu kan. Nah, untuk masih ada nggak di sini ibu-ibu yang memang percaya sama online store? Maksudnya belanja lebih senang mana ibu-ibu nih sekarang? Belanja online tanpa pandemi ya? Tergantung Offline. produknya. Offline. Tergantung produknya, Bang Rizet. Tergantung produk ya? Tergantung store-nya, Bang Rizet. Tergantung store. Nah, oke deh. Next Bang. Nah, jadi akankah toko offline ini akan hilang? Saya rasa nggak mungkin hilang, karena kita lihat juga di luar sana, padahal teknologi udah canggih, mereka juga masih suka mendatangi mall, toko-toko offline. Nah, kira-kira untuk Pekanbaru sendiri banyak sih contohnya kita lihat seperti buah, misalnya toko buah
itu Jambu Kristal. Kalau yang saya perhatiin rame minta ampun yang datang ke sana. Terus kalau yang di Sudirman tuh ada beberapa toko yang saya lihat tuh. Nah, mungkin karena manusia juga makhluk sosial ya. Makanya nggak bisa apa namanya, kalau dikombinasikan dengan tepat ya pastinya orang akan datang ke toko gitu. Nah, tapi toko yang kita punya memang harus beradaptasi dengan perubahan tadi. Oke deh, lanjut Bang. Nah, sebenarnya disruption ini bukan pola pikir baru, tapi udah lama kejadiannya. Contohnya, saya ingat waktu dulu, waktu kecil, ada yang dari Padang nggak di sini? Kampung di Padang. Pernah? Ada Bang, ada. Kecilnya di Padang ada nggak dulu? Ada Bang, ada. Nah, itu Om Refki di Padang tuh. Oh iya, Nah, terus saya karena gedenya di Padang, jadi contohnya di Padang mungkin saya kasih tahu. Jadi waktu kecil tuh kalau berbelanja tuh biasanya ke pasar. Tiba-tiba ada toko yang namanya Ramanda dengan konsep baru. Mereka kalau nggak salah mainan anaknya juga ada kalau nggak salah dulu. Nah akhirnya mulai suka ke sana. Terus kalau untuk resto contohnya pada dulunya kita suka sekali-sekali makan ke rumah makan, tahu-tahu datang CFC dulu kalau nggak salah. CFC apa KFC ya? Nah, karena beritanya heboh, Bang, Texas. udah kembali ke sana. Texas ya, Texas. Nah, kira-kira begitu. Lanjut. Disrupsi adalah inovasi yang jadi disrupsi itu bukan pola pikir baru sebenarnya. Yang mempengaruhinya itu adalah bagaimana satu perubahan datang yang dibawa brand baru, misalnya dari segi kualitas, terus suatu perubahan lah dibikinnya sesuai dengan yang ini yang dibawanya. Terus lanjut Bang. Nah, oke, ini mungkin udah dijelaskan juga tadi. Jadi successful disruption are faster to spot and serve emerging customer need than larger competitors. Nah, saya juga nggak ngerti nih sebenarnya bahasanya. Tapi inilah yang mempengaruhi disrupsi tadi. Oke, lanjut Bang. Bentar, back lagi Bang. Nah, disrupsi itu terjadi ini karena unhappy customer, bukan teknologi. Jadi misalnya di toko kita aja deh, pelanggan udah orangnya kita jutek, terus ditanyain bisa belanja via WhatsApp nggak? Nggak bisa, datang aja ke toko langsung. Nah, kira-kira begitu. Nah, akhirnya si kompetitor dengan gampangnya ngambil pasarnya kita. Nah, mungkin itu salah satunya tuh. Oke, lanjut Bang. Nah, yang membuat store kita itu, offline store itu bisa makin bagus dilirik orang, itu tampilannya. Mungkin teman-teman juga kadang kita harus ada perubahan di toko. Nah, insya Allah kita juga dalam sampai akhir tahun ini juga pengen peremajaan dari 2 toko, Baby Plus sama Soraya, itu akan akan merubah konsepnya ke satu tempat yang baru. Karena ini dituntut oleh perkembangan zaman.
karena di Pekanbaru sendiri saya melihat setiap store yang baru asal produknya bagus, emang worth it lah diterima orang. Harga nggak terlalu mahal, biasanya orang akan rame. Kayak toko baju yang di Sudirman ya, yang kayak Femis. Nggak apa-apa nyebut merek di sini. Nggak apa-apa, Bang. Femis, Vinia gitu kan. Itu kan mereka menggunakan konsep baru untuk pemasarannya. Akhirnya beberapa grosir yang di dalam Ramayana itu pada bengong semua karena apa, datangnya dia. Sebenarnya dia juga pemain lama kan, dia merubah konsep juga. Nah, kira-kira begitu. Udah lanjut. Nah, ini mungkin bisa dilihat aja nih. Nanti ininya kasih aja ya, Kak, bahan ininya. Kalau dulu yaitu kayak pemilik satu brand itu masih senang ngejual, punya reseller di berbagai daerah. Nah, tapi sekarang bahkan toko elektronik pun bisa ngejual langsung ke marketplace, di websitenya dia sendiri. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Makanya bagi teman-teman yang belum punya brand sendiri, nah usahakan punya brand sendiri. Untuk apa? Untuk agar kita lebih bisa bersaing dengan yang lain, memutus mata rantai ini, mata rantai distribusinya. Gitu. Oke lah. Lanjut. Nah, kunci buat menang di era disrupsi ini, saat yang terjadi saat ini, itu kenalilah customer, apa yang dibutuhkan customer. Nah, terus kasih service yang emang benar-benar bagus. Saya punya cerita di toko. Jadi toko kita itu rata-rata tim salesnya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang baru yang memang buat mengapa ya? Buat penjualan retail. Jadi tetap kita pakai pelatihan dulu. Jadi kita kasih pelatihan mereka tentang bagaimana cara menjual. Terus yang kedua udah ke arah customer yang lebih besar. Nah, terus yang ketiga ada senior sales namanya. Itu memang melayani partai grosir. Nah, seperti itu. Jadi setiap tim sales itu nggak sama sih nilainya. Bagi yang berprestasi ya udah dia bisa ningkatin karirnya pun bisa lebih naik seperti itu. Oke, kalau ada yang mau nanya di sini boleh. Tuh udah ini. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Bagi teman-teman yang mau nanya, walaupun pengalaman pribadi boleh di-share ya Bang, maksudnya ya. Dalam kondisi bisnis kita kan beda-beda ya Bang Rezet ya. Nah mungkin kalau kondisi bisnis saya misalnya gimana, apakah harus ada online atau offline atau bagaimana, silahkan ditanyakan ya teman-teman, mumpung Bang Rezet ini bersedia untuk menjawab sedetail-detailnya ya Bang ya. Nanya boleh Kak Pipi? Boleh Bang If, silakan Bang If. Oke, siap Bang If. Assalamualaikum Bang Rizet. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bang Rizet, yang ini kan kita materinya tentang offline store. Ya. Sekarang ini sama-sama kita tahu di mana salah satu toko baju terbesar di Indonesia, mereka sudah menutup beberapa gerainya di kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, itu kan efek dari adanya online. Ya Bang ya.
Iya. Nah, terus kalau kita ini Bang, mereka itu kan pemain besar, pemodal besar, punya sumber daya yang semua serba lengkap. Tapi masih kewalahan menghadapi yang namanya online store. Nah, ini kalau kita sebagai UMKM, bagaimana ini Bang strateginya supaya kita bisa menyeimbangi antara offline dan online? Karena retail baju terbesar saja sudah mengatakan mereka ini itu menutup beberapa gerainya. Itu gimana Bang? Terima Nah. kasih Bang Ritet. Ya. Terima kasih Bang If. Sebenarnya saat ini yang memang paling diuntungkan tuh UMKM. Kenapa? Karena misalnya contoh toko baju. Kalau untuk perusahaan besar tadi modal 30.000, dia itu biasanya jual 200.000. Kenapa? Karena cost-nya besar. Nah, makanya saat ini beberapa toko yang contohnya di Sudirman tadi. Nah, itu kalau kita bisa menemukan uniknya produknya kita, nah apalagi kita bisa bikin sendiri ya, itu lebih gampang memasarkannya. Kenapa? Karena yang pertama kita bisa menawarkan ke orang-orang terdekat dulu. Nah, dari situ kita juga udah bisa mulai masuk ke pembukaan store misalnya. Jadi memang sih awalnya di rumah. Saya punya beberapa contoh kawan dan saya pun beranjak dari rumah nih. Jadi kita itu memang beranjak dari produksi di rumah. Jadi spray ini awalnya kita produksi di rumah, ditawarkanlah ke tetangga, ke kantor-kantor. Akhirnya ya nabung-nabung dikit bisa sewa toko. Nah, dari situ ya memang kemampuan sales kita ini memang harus dituntut. Yang pastinya pendekatan ke, kalau saya sih ibu-ibu dulu ya. Jadi disenengin dulu sama ibu-ibu. Nah, akhirnya ya harusnya dia beli 1 jadi beli 4 gitu. Nah, efeknya sampai saat ini saya masih suka diteleponin sama pelanggan tuh. Kalau nggak sama saya nggak mau dia belanja. Nah, kira-kira gitu. Jadi mungkin strateginya gerilya ya kali ya. Kita masuknya lebih ke, mungkin Coach Robby nanti bisa ngajarin tuh tentang emotional marketingnya. Jadi kita menjaga hubungan emosi sama si pelanggan. Jangan main hati ya. Canda kok Bang. Bang Rizet. Jadi kira-kira gitu sih kalau yang saya lihat. Kalau sekelas perusahaan besar itu dia untuk bergerak tuh mesti dari atas kan, dari atas perintahnya. Ya, untuk Bang Rizet. biaya pun ya. Berarti itu artinya di kondisi pandemi saat ini keuntungannya berpihak kepada UMKM, karena UMKM sendiri kan tidak menggunakan biaya operasional yang besar. Ya. Seperti yang Bang Rizal sampaikan tadi, di mana retail besar itu mereka modalnya 30 harus jual 200.000 karena menghitung cost yang harus dikeluarkan. Ya. Berarti sekarang ini kesempatan UMKM untuk menjadi lebih maju ya Bang Rizal ya? Harusnya iya. Makanya saya ini banyak bicara, berharap nanti dapat spray ini Bang. Silahkan Bang Riz. Oke Bang, boleh bertanya Bang? Ya. Ada juga mau nanya Kak Vivi. Iya boleh, silakan. Siapa dulu nih Kak? Kompak ya, kalau udah Bang Ifni udah kompak. Silakan Bang. Ya. Tadi kan Abang bilang kan sama mak-mak ya biar dapat perhatian mak-mak. Yang seperti apa tuh yang Abang lakukan sampai Abang bisa membuka banyak tadi Soraya, kemudian Baby Place, terus yang Hes. Apa itu kuncinya Bang? Kalau untuk mendapatkan pelanggan tadi beda dengan ngebangun yang ini. Maksudnya
kalau mendapatkan menarik perhatian mak-mak tadi ya kita pelajari bagaimana sih cara kita bersikap. Misalnya kalau biasanya pelanggan spray kita tuh memang ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu tuh biasanya suka dipuji. Lihat tasnya bagus, Bu, tas Ibu bagus nih, pasti mahal. Nanti kalau dia ngomong kita udah ngomong tasnya mahal, pasti spraynya nggak ditawar. Bahkan tas Ibu aja 3 juta, masa beli spray 500.000 aja masih nawar sambil bercanda gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Emosional customer-nya dia yang dapat ya Bang ya? Iya, ya pintar-pintar kita aja sih sebenarnya. Terus apa ya? Mungkin itu kalau yang masih kita terlibat dalam sales, ilmu itu kayaknya mesti dipelajari. Kalau yang dalam NLP-nya ada tuh namanya RAPO. Jadi menyamakan frekuensi kita dulu sama orang. Kalau dia ngomongnya pelan, kita jangan, oh ini 300.000 Bu. Oh, nggak cocok ya. Jadi disamain nadanya dulu. Nah, kayak gitu. Kita buka kelas kayaknya Bang. Kira-kira begitu. Bang, Ada lagi? ada Kak? Silakan. Mungkin perkenalan dulu Bang, saya. Elda tadi ada yang satu belum terjawab ya, yang kayak Hairs Baby Place itu ya. Nah, bentar ya Bang. Ya, Bang siap Bang. Ya. Nah, kalau Soraya itu berkembangnya itu memang karena emang asli kita menjaga hubungan baik dengan semua orang sih. Yang pertama vendor. Nah, nggak tahu kenapa kita awalnya beli cash sedikit-sedikit, akhirnya dikasih sama vendor diutangin. Nah, karena kita bagus, belum jatuh tempo udah dibayar misalnya ininya. Nah, akhirnya sampai berapapun dikasih. Nah, ini saya punya cerita buka toko waktu itu di Pasaraya Padang. Jadi awalnya kita kan di Steba, awalnya di daerah Steba kalau yang pernah ke Padang. Nah, pas mau buka yang di Pasaraya itu terus terang saya ditawarin toko tapi nggak punya duit bayarnya. Nah, akhirnya yang yang bos kain saya nih yang nyewain. Akhirnya saya bayar, saya cicil. Barang pun dikasih, toko disewain, barang dikasih. Nah, gimana coba? Nah, akhirnya karena udah percaya gitu berarti ya Bang ya. Iya. Ya alhamdulillah ya itu sih seorang entrepreneur kan memang itu harus dijaga ya. Kepercayaan orang, trust-nya. Nah, dari situ alhamdulillah bisa berkembang dari 3 orang penjahit sampai pada saat ini total di grup kita tuh udah 500 orang yang bisa kita kerjasama. Nah, itu tadi ke karyawan kita juga tumbuhkan trust, ke customer kalau ngasih utang sekarang nggak bisa, tapi trust-nya kita memberikan barang yang kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya seandainya ada kesalahan pasti kita ganti. Kalau contohnya di spray ya. Kalau di spray luntur itu pasti kita ganti. Nah, tanpa ada bla 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 kayak gitu kan. Kan banyak tuh yang dagang kadang ya ini bukan mencari keburukan orang, tapi barangnya udah ini tapi dia nggak mau tanggung jawab juga. Nah, gitu loh. Nah, tanggung jawab ke vendor, jadi semuanya sih dijaga gitu. Kalau untuk Baby Place itu sebenarnya keisengan karena saya pindah ke Pekanbaru ini 2014. Terus di daerah Delima ada satu toko bayi yang keren. Sana bayi ya Bang. Jadi karena ngelihat itu
kebetulan saya punya ruko kosong di Delima. Ya udah deh, awalnya buat ini, buat klinik gigi karena istri kan dokter gigi. Karena hamil anak ketiga, akhirnya ya udahlah cari yang lain aja. Akhirnya istrinya dirumahkan. Buka itu bentuk timnya udah kita mulai survei barang. Nah, untuk tahap awal kita memang ngambilnya di daerah Pekanbaru aja sih. Nah, akhirnya karena udah dapat ininya, dapat pasarnya, terus akhirnya kita mulai cari vendor-vendor gede. Nah, seperti itu. Jadi memang mulainya memang nggak dari gede, dari modal seminim-minimnya. Jadi tetap kita walaupun punya dana besar misalnya ya, tapi tetap mesti dites dulu gimana pasarnya, gimana siapa yang mau kita jadikan customernya, terus gimana ke vendornya gitu loh. Nah, kalau untuk Hers ini kebetulan kita bukan join sih. Jadi adik ipar juga dokter dan dia pada saat setelah menikah sama adik, kenapa ya kita waktu itu MS Glow baru mulai naik tuh. 1-2 tahun yang lalu ya. Nah, terus Bening itu kan kebetulan kawannya dia di kampus dulu Baitur Rahmah kalau nggak salah. Dia nyebut saya lupa namanya itu. Nah, akhirnya ya udah deh kita coba. Itu dari kecil juga. Kebetulan ada toko kita di Steba, itu tokonya kecil. Karena udah nggak kepake, kita pakai jadi itu aja. Tokonya 4x13 meter apa? 13 apa 14 meter tuh ke belakang. Kecil cuma, nggak ruko. Akhirnya kami sulap jadi Hers dulu yang pertama. Pelajari dulu, dia pun kita ngurus izin. Kebetulan di Padang agak sedikit gampang, maksudnya nggak terlalu rumit lah ngurus izinnya. Belajar, kan ada kursusnya tuh tentang kecantikan. Nah, akhirnya ya udah beli alat-alat, udah invest di sana. Nah, baru sebulan yang lalu kita buka cabang kedua pernah ke Padang di seberang McD di Jalan Ahmad Yani. Nah, seberang McD karena kita udah validasi, nih oke nih, udah kita coba lagi yang lebih besar. Nah, kira-kira begitu Kak Elda. Kalau untuk beberapa brand yang lain, kayak kita juga punya mattress protector, kita punya bantal, kita punya beberapa produk lain lah. Itu memang turunannya dari Soraya tadi. Nah, saya juga membiasakan diri dalam bisnis ngelihat siapa sih pemain besar di Indonesia. Nah, terus cari turunannya, apa produk turunan yang bisa kita olah lagi. Nah, kira-kira begitu. Kok pada diam? Nah, jadi memang kita agak perlu sedikit jeli. Misalnya non Helda nih, produknya ini sekarang ya udah, kalau bisa sih produknya jangan terlalu banyak, tapi emang disukai orang. Nah, misalnya gitu, disukai orang dulu yang pertama. Nah, yang penting repeat ordernya rame dulu. Itu sih kata mentor saya. Jadi pilih barang tuh jangan terlalu banyak, tetap harus bervariasi. Cuma nanti dari beberapa variasi itu udah tetapin beberapa produk aja yang emang bisa dijual. Gitu. Nah, gitu dari situ mungkin walaupun tipis kayak Baby Plus sekarang, Baby Plus itu ada beberapa 5 produk yang emang kencang kita jual. Dan di tempat yang gede tadi nggak begitu itu. Tapi saya nggak bisa sebut barangnya. Tapi carilah di mana kita bisa masuk, karena melawan gajah ya semut bisa ngelawan gajah kan. Nah gitu, jadi nggak ada kata mustahil. Insya Allah rezekinya ada kalau kita
nyari titik lemahnya di mana gitu loh. Itu. Ya semakin teruji produknya kita yang bisa kita jual, semakin bisa diasah tuh, semakin bisa kita ngambil quantity yang lebih besar kayak misalnya kalau kita ngambil kayak Baby Place tuh ke vendor kita bisa ngambil sekali banyak gitu loh. Nah, akhirnya ya udah kita terkenal yang pertama dengan murahnya. Sebenarnya enggak juga karena kita bisa jual lebih banyak. Kalau untungnya sih lumayan kalau quantity tinggi ya. Nah, gitu. Oke. Tapi Bang, kalau dari yang sekarang, dari usaha Abang Rizet semuanya itu kan pasti ada online-nya ya Bang? Walaupun offline-nya ada ya? Ya. Nah, itu kira-kira dengan keadaan sekarang itu offline-nya omsetnya menurun nggak Bang? Kalau offline sendiri yang pasti Hers agak menurun, tapi nggak menurun yang gitu kali 20%, sekitar 20% turunnya. Tapi Hers lah yang paling tinggi ininya marginnya. Terus kalau yang Baby Place sendiri, Baby Place kalau kita ngadain promo langsung ke toko, apa namanya, memang sih di online-nya kenceng sekarang. Karena itu tadi, tapi yang beli beberapa produk yang memang nggak bisa, orang tetap datang. Walaupun bawa anak bayi, tetap datang sih. Porsinya sekarang offline dan online untuk Baby Place itu online-nya 60, offline-nya 40. Oke. Belum terlalu ini. Kalau untuk Soraya sendiri, kalau nggak ada sebelum PPKM ini mulai udah tinggi sih, naik terus. Nah pas PPKM mulai turunnya sekitar 10% lah, nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya Bang? Cuma itu tadi yang kita tarik ya dari online-nya kan, maksudnya kita manfaatkan Instagram, TikTok emang buat narik orang. Tapi alhamdulillah yang datang ke store tuh ada sih, emang ada. Turun drastis sih alhamdulillah enggak gitu loh. Padahal ya kalau kita saya pun mikir, nah ini spray pada awal pandemi nih, ini spray kayaknya nggak laku nih, makanya coba-coba yang lain kan. Ternyata mulai dari ya? Ternyata minatnya tetap ya Bang ya? Ya mungkin karena WFH ya, sering ganti spray jadinya. Saya juga bingung. Iya Bang, jadi sekarang orang di rumah spray justru malah laku nih sebenarnya. Gitu ya. Peluang juga tuh Bang, berarti peluang tuh Bang. Soalnya dari awal pandemi sampai sekarang, alhamdulillah omsetnya bisa walaupun nggak terlalu naik, ya minimal kayak gini lah, landai tapi naik. Naik dikit. PPKM diperpanjang nggak ngaruh ya Bang? Ya shock aja di awal kemarin kan emang ditutup jalan, oh ini gimana nih, akhirnya kita coba bikin promo tapi sehari apa 2 hari kemarinnya. Terus setelah itu justru nggak bikin promo yang lebih gila-gilaan, ini udah 4 hari ini lumayan lewat target semua. Alhamdulillah. Nggak tahu tuh kenapa. Dari target yang udah ditetapkan tuh lebih 20% lah. Itu heran juga, nggak tahu. Alhamdulillah. Baik, gimana Don Helda, sudah puas dengan jawabannya dari Bang Rizet? Sebenarnya pengen tahu awal abang tuh bisa, yang katanya tadi itu dari apa nama itu, utang dari apa, dipinjamin gitu dari orang, sampai karyawan abang tuh sampai 500 tuh gimana? Karena Helda kan juga baru, misalnya usaha Helda masih kecil Bang, yang bantu baru 1 orang. Jadi pengen tahu perjuangan abang dari awal sampai 500 karyawan itu sampai punya. Kita buat kelas kalau kayak gitu ya Bang. Itu ceritanya panjang, tapi intinya gini, yang perlu dipegang sih 3 aja. Yang apa namanya, kalau yang pertama hubungan dengan yang di atas, ya kita sendirilah. Pastilah ya. Terus yang kedua itu tadi jaga ke vendor, ke karyawan, ke ke customer. Oke. Bang, Bang Safrial udah nungguin loh Bang, dari tadi mau nanya. Boleh. Ayo Bang.
Sebagian pertanyaan sudah terjawab kayaknya Kak, tetapi Oh, udah ya. Oh, iya, ya, tapi alhamdulillah. sedikit perkenalan juga Bang. Saya jualannya di Sukara Metal Center Bang. Mungkin Abang sering lewat lah di depan itu kan. Gimana tuh Bang? Murni selama usaha itu 5 tahun offline tok Bang. Baru mungkin gara-gara pandemi ini karena juga sedikit kurang melek teknologi juga baru merintis online juga keteteran gitu. Kasih tips lah Bang gimana bisa membuat offline dan online itu seimbang Bang. Karena sekarang ini kalau nggak buka toko nggak ada apa namanya, nggak ada sell, nggak ada penjualan gitu. Iya. Bagus nih pertanyaannya nih. Yang pasti yang pertama Abang juga mesti membuka diri, belajar, ya misalnya jangan ngeluh ya, maksudnya belajar tuh wajib. Yang pertama di mana Abang bisa tentuin dulu di mana Abang bisa menggait-nya, misalnya nggak customer dari Facebook misalnya, ya pelajari dulu customer Abang banyaknya di mana. Kan Facebook dan Instagram tuh beda ininya. Nah, kalau misalnya di Facebook tes-tes saja, jadi masukin di Instagram, pelajari Instagram gimana sih biar bisa optimal penggunaannya. Kemarin kelasnya Mas Aden ya. Nah, kalau Instagram sendiri, nah ini saya cerita lagi ya. Saya memulai Instagram tuh awalnya katrok dalam arti kata saya serahkan aja ke tim kan, bikin dong Instagram. Terus akhirnya dilihat kan, awalnya Facebook dia bikin Facebook, nggak begitu berkembang. Akhirnya saya ikut kelas tuh sama Mbak Yanti tuh, ingat nggak Mbak Yanti? Sama yang di mana Sama Mbak Yanti? Om Adil. Iya awalnya. Nah, karena saya punya keterbatasan, akhirnya saya cari-cari info di mana sih saya bisa belajar. Nah, akhirnya belajar. Nah, gimana cara biar bisa jualan di Facebook. Nah, terus yang kedua ikut kelasnya Instagram. Karena nggak puas juga kan. Tapi Instagram tuh udah mulai saya bangun tuh dari 2016. Awalnya memang posting. Pada waktu itu masih gampang sih nyari followersnya. Kita follow aja orang waktu itu enak ininya. Jadi di fallback lagi. Kalau sekarang kayaknya memang mesti bikin sesuatu yang viral deh di Reels. Kalau sekarang gunakan Reels ya. Lebih banyak gunakan Reels ya kalau mau nyari followers kayaknya atau viewers ke Instagramnya kita. Karena apa namanya, Instagram udah hampir kayak TikTok dibikin jadinya. Emang buat konten ya, buat konten. Apa lagi ya? Nah kira-kira gitu Bang. Jadi pelajarilah di mana channel atau masuk ke Shopee, pelajari tentang Shopee. Buku Shopee ada kok yang jual di marketplace. Nah Shopee lumayan juga tuh kalau baca bukunya. Nah coba pahami gimana sih dapat star seller dulu dari Shopee misalnya. Oh gitu ya. Jadi harus tahu dulu ya konsumennya seperti apa ya Bang Zed ya. Ya mungkin itu nanti ada kelasnya lagi ya Kak Vivi ya, yang tentang iya, SBM itu boleh juga tuh. Kita tanya sama Pak Ketu kali ya, ada kelas apa enggak ya? Nanti kita akan infokan lebih lanjut lah ya Bang ya. Pokoknya yang daftar nomor 1 kayaknya Bang If kayaknya ya Bang. Karena saya ini juga kita perlu juga. Kak. Nomor 1 ya, saya nomor 2 deh. Nah, semangat belajarnya bagus. Helda nomor 2 Kak. Oh iya baik Pak. Ada lagi teman-teman yang nanyain Bang Safriel udah jelas ya. Berarti kita harus tahu dulu nih konsumen siapa. Safriel yang mau main Instagram Bang Safriel tadi, fotonya kalau bisa bagus ya. Kalau mau main di sosmed. Itu mutlak fotonya mesti dibikin bagus. Nah,
Sekarang PR-nya gimana caranya biar bikin foto bagus. Oh, tapi di TDA kita punya SDM yang berkualitas kalau seperti itu. Jadi bisa Kayak tinggal Bang Nanda kan, Bang Nanda bisa belajar tuh ke Bang Nanda. Ini ada Kak ada Fitri Mbak nih. Ica. Mbak Ica, Assalamualaikum Mbak. Ica. Salam. Nah, jadi Mbak Ica bisa support nanti ya Mbak Ica ya. Iya. Bang Nanda nih, saya ini aja ngejadwalin aja. Oh, ngejadwalin. Asisten. Iya, asisten Yes, aja. Iya. Kalau Apalagi Instagram lain lagi ini ngebahasnya nanti. Siap. kita Yang lanjut lain lagi. Nah, gimana? Lanjut. Atau ada pertanyaan lagi? Lanjut slide aja ya Bang, masih banyak Bang kira-kira? Ya, boleh. Boleh Bang Il, bisa di-support Bang? Oke, siap. Ini kita agak cepet aja nggak apa-apa deh. Iya, karena lebih seneng cerita-cerita ini sih sebenarnya iya, dari sharing isi kayaknya Bang, slide-nya. karena banyak pengalaman kan. Iya. Udah, lanjut. Ini Bang ya? Ya, lanjut, Bang. Next. Oke. Nah, ini bisa juga buat kita menentukan ininya, buat bisa menang di era disrupsi tadi. Nah, kalau di Instagram kebanyakan yang belanja tuh kalau yang dari beberapa akun kita tuh emang umur 24 sampai 35. Nah, di sini yang paling banyak belanja tuh bisa dilihat datanya di sini nih. Gitu. Nah, kalau mau ngeracun anak umur 25 ke bawah tuh kan nanti dia akan kerja tuh. Nah, racunlah pakai TikTok. Jadi makanya Mas Aden gunakan TikTok nanti. Tapi orang tua, mama saya juga sampai sekarang menggunakan TikTok juga loh. Ngelihat info-info. Nah, itu efektif juga buat nyari pasar sih sebenarnya. Nah, di sini ya bisa dilihat tuh female-nya ada berapa. Jadi nanti diolah aja datanya. Nah, kalau next Bang. Nah, ini contohnya untuk seberapa besar sih marketnya kita. Nah, ini bisa digunakan. Kalau misalnya Pekanbaru bisa dilihat berapa besar sih pangsa pasarnya mulai dari orangnya, perumahannya atau kantornya. Kalau yang resto tuh bisa dipakai tuh. Kita mesti ini dulu. Cek dulu kita bisa ngejualnya ke berapa banyak sih. Bang Rizet, ini sorry, ambil datanya dari mana? Ini nggak ada ya sumbernya ya? Nggak ada. Ini Apa dari mana kepotong? ya? Kayaknya kepotong deh nih. Iya, kayaknya kepotong nih. Nanti deh saya cari lagi nih sumbernya. Tapi ini bisa masuk juga. Kayak saya nyari pangsa pasar kayak baby plus tadi. Saya nyarinya wanita umur 23 sampai 35 karena sampai 35 tuh masih banyak yang melahirkan atau sekedar buat kado. Nah, kira-kira begitu. Kalau, sorry Bang Rizet diinterupsi. Kalau kita pakai Google Trend bisa nggak untuk nyari data? Bisa lah. Ya, pakai Google Trend bisa juga tuh. Oke. Gitu, udah. Lanjut. Nah, ini juga yang perlu kita pahami dengan untuk customer-nya, yang perlu kita punya data customer. Di sini banyak nggak yang punya data customer-nya sendiri? Banyak lah. Banyak. Lagi dikumpulin. Iya, dikumpulin nanti ditukar paling cantik bisa, Mbak? Boleh. Aku Nah, nggak payung, maunya spray. Nanya aja nggak ada. Oh iya kata Mbak Hendri. Oke deh, kalau ada yang mau ditanyain yang lain, boleh deh ditanyain. Masih ada yang terakhir nggak slide-nya, Mas?
Nah, ini juga bisa digunakan tuh yang apa namanya pelanggan butuhkan. Dah lanjut Bang, ini bisa aja dibaca ya. Nanti Assalamualaikum Bang Rizet, mau kita nanya. share ya Bang? Boleh ya Bang ya? Boleh. Mbak Vivi Nah. mau tanya boleh? Boleh silakan. Iya Bang Rizet, ini Tia Bang, salam kenal. Maaf tadi baru telat joinnya. Kak Tia ini udah berapa kali join sama kita nih? Kolab ya Bang, kolab. Makasih ya Kak, udah support. Ya sama-sama, Soraya juga udah support Ratan kan. Boleh Kak, apa? Kalau di Soraya sistem konsumennya gimana ya? Kayak misalnya kan ada konsumen, ada reseller, agen, distributor gitu ya Bang? Iya. Yang pembagian harganya boleh tahu Bang gimana ya Bang? Bagusnya. Bagusnya kalau ya yang pasti distributor apa namanya? Yang paling gede diskonnya Kak. Cuma ada syarat. Misalnya kalau kita tuh syaratnya udah belanja 3 bulan sekian banyak misalnya, baru bisa jadi distributor. Oh, ada Nanti ininya ya. distributor ada targetnya. Ada target per bulan. Misalnya kalau nggak capai target per bulannya, udah turun dia jadi member yang di bawah distributor. Nah, gitu. Untuk harga yang pastinya distributor itu bisa dapat 30% kalau nggak salah. 30 di bawah distributor apa Bang? Member gold. Gold itu kalau nggak salah di 15%. Oh, jauh juga rate-nya, 30 ke 15 ya? Ya tergantung kita sih, Kak. Kadang mereka jual di daerahnya bisa lebih tinggi dari harga retail kita kan. Gitu. Nah, kalau distributor sendiri nanti dia juga bisa punya seller sendiri. Nah, akhirnya yang pastinya intinya kalau untuk reseller kasih keuntungannya yang lumayan sih kalau menurut Rizet. Ya itu tadi 30% kan lumayan tuh. Dia dapat kalau kita ngasihnya 5% itu kasihan nanti susah dia dapat untungnya gitu. Kurang semangat ya Bang kalau terlalu dikit ya. Ya, tapi itu yang pastinya kita yang nentuin biaya sendiri. Yang pastinya kasihlah dia untung yang lumayan, nah kayak gitu loh. Jadi biar ini buat semangatnya yang pastinya kasih minimum bonus kalau capek target penjualan. Nah, saya juga gitu ke tim salesnya. Tim sales saya tuh kalau capek penjualan segini, tapi nggak muluk-muluk sih. Dia kita tetapkan target berapa yang tim sales kan. Tapi itu emang pernah dicapai sama beberapa orang. Nah, akhirnya dapat bonus. Nah, setelah 3 bulan capai target yang segitu, naik level nih tim salesnya. Nah, gitu juga yang si reseller tadi. Gitu. Tim sales naik level jadi apa Bang? Ada sales eksekutif. Jadi dia yang megang reseller gede. Nah, kalau udah sampai eksekutif dia punya asisten 1, Kak. Gitu. Yang pastinya dia bisa konsentrasi ngelobi orang. Nah, yang pesanan orang tadi ada timnya yang nyariin lagi kebutuhan orang tadi. Nah, kira-kira begitu. Oh, gitu. Iya, udah Bang keren nih. Masih banyak yang perlu kami pelajari. Tanya dong, lanjutin pertanyaan Tia boleh? Boleh. Kak. Tia apa enggak? Ayah. Jadi tim sales tadi tuh Bang Rizet. Tadi kan Bang Rizet bilang tim salesnya itu dikasih target dan bonusnya itu sistem penggajiannya dia gimana? Dia cuma dapat gaji pokok, habis itu selebihnya dia dapat tunjangan berdasarkan atau benefit apa bonus dari penjualannya aja atau ada perjanjian seperti apa ya Bang? Tetap kalau naik level dia yang pastinya gajinya naik, gaji pokoknya naik, terus ditambah bonusnya juga
beda nantinya gitu. Dia juga dikasih apa namanya budget untuk ngasih hadiah pelanggannya. Oh, pakai budget untuk ngasih hadiah pelanggan. Iya. Berarti dia tuh ngerjain tadi kan ini offline, tapi berarti salesnya itu dia ngerjain semuanya, mau dia offline, mau dia online, terserah dia gitu. Bang Rizet ngasih kebebasan, pokoknya aku ngasih target sekian. Oh iya. Jadi kita kan kayak di Soraya tuh sebenarnya ada beberapa toko sih di dalamnya, ada marketplace, ada yang ngurus marketplace, ada ngurus web, ada yang ngurus penjualan dari Instagram dan Facebook, terus ada yang datang ke toko. Nah, buat yang datang ke toko ini kita memang bekali dia pakai WhatsApp. WhatsApp. Nah, gitu biar bisa apa namanya, nggak mungkin kan orang dia misalnya di daerah Siak mau order harus datang ke sini, nggak ya rasanya nggak mungkin. Nah, akhirnya kita bekali dengan handphone. Berarti satu orang pegang satu nomor WhatsApp masing-masing gitu ya. Nanti customer terserah aja mau ke nomor WhatsApp yang mana. Nah, kalau itu kita memang ngebaginya siapa yang punya ya misalnya Rizet nih customernya Mbak Yanti, ya udah Rizet yang megang Mbak Yanti. Oh, itu sekarang untuk maintain relation dengan itu tadi customer ya. Jadi oh, I see. Jadi kalau kadang kan ya sama kayak misalnya Rizet dari awal buka toko kecil tadi kan, pelanggan tuh senangnya sama Rizet, sama kita. Nah, pas dikasih ke yang lain dia kurang nyaman. Nah, kira-kira begitu. Biarlah kalaupun cuti misalnya kan yang si ini tadi dia mau nungguin. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau emang udah kebelet baru dia mau digantikan ininya, salesnya dulu sementara. Nah, kira-kira gitu. Karena itu hubungan baik ya mereka yang bangun gitu loh. Kalau karyawan berganti gimana, Mas? Karyawan berganti yang pastinya ya kalau dalam kontrak kita ada ya, maksudnya surat perjanjian ini lain lagi nih urusannya. Maksudnya kalau berhenti itu mau berhenti mesti ajuin dulu mau resign minimal sebulan sebelum resign. Jadi pas itu kita langsung naik penggantinya. Gitu. Naik penggantinya ya udah ada serah terimanya. Jadi misalnya saya ganti sama Mbak Yanti atau sama Abang, yang pastinya data customer kita serah terima dulu, gitu. Pernah ada kejadian nggak database kita diambil sama karyawan, Bang? Disabotase gitu dan untuk kayak gitu pernah nggak? Kalau itu sih gimana? Udah sering sih, Kak. Pernah sih ada karyawan yang akhirnya dia buka toko sendiri, dia ambil customer kita, tapi alhamdulillah customernya balik lagi ke kita. Yang pastinya apa namanya itu tadi kepercayaannya sebenarnya kepercayaan sama Soraya kan, bukan orang tadi gitu loh. Nah itu yang harus kita bangun. Iya, benar-benar Bang. Tuh. Oke Bang Rizet, thank you. Jadi kalau Kak Yanti kalau misalnya masalah SDM, masalah tim nanti besok mungkin ya dengan Kak Desi lebih detail ya karena judul dari kita kan successful offline store. Jadi gimana supaya strategi apa sih yang bisa dipakai untuk mensukseskan offline store, apalagi dengan keadaan sekarang kan online-nya harus greget gitu kan. Apa perlu tuh offline store-nya, apakah masih perlu? Apalagi sekarang kita juga harus menghemat budget kan, kadang-kadang kalau bisa online aja deh gitu kan, nggak perlu offline gitu, karena ada produk yang memang bisa online semua ya Bang ya, nggak harus offline gitu. Ada lagi Bang slide-nya biar kita masuk saja nih misteri guest-nya, kayaknya udah gregetan, teman-teman juga udah berani nanya misteri guest-nya siapa, dan kita langsung berapa Bang? Ayo. Slide berikutnya ada lagi Bang Il. Oh ya, saya share lagi ya. Iya, share lagi. Atau boleh deh. Masuk misteri guest juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau emang mau misteri guest-nya masuk boleh. Biar punya kecil soalnya, kasihan. Oh, iya. Yuk, misteri guest.
mau tidurin anak dia soalnya. Kita sapa dulu misteri guest-nya gimana? Siap. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Inilah misteri guest kita, Mas Refki. Sehat Makasih ini TV. saya. Thank you. Mana mukanya nih? Apa? Mas Mukanya Refki nggak ada. Emang nggak kelihatan mukanya ya? kelihatan? Enggak. Kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan dong. Kelihatan. Dia TDA Kampar, dia ini sensi dia. Gitu ya. Nah, teman-teman, misteri guest kita Mas Refki. Mas Refki ini dulunya itu resign dari Garuda ya, Mas ya? GM termuda Indonesia. Dari Jakarta pindah ke Padang, sekarang jadi direksi ya Bang ya di RSA Mutiara Bunda Padang. Juga dosen juga. Nah, juga entrepreneur juga. Nah, kesempatan nanya nih untuk Mas Refki. Kayaknya banyak yang nanya sebenarnya sih masalah sales sih, Mas. Waduh, itu ya? Bang Rizet jagonya. Nah, Maka dari tadi saya nyimak. Kita menyimak Bang Rizet dari tadi. Mas Refki sama Bang Rizet. Sekampung katanya ya? Sekampung. Kampung satu SMP, satu SMA, kuliah aja beda. Iya. Juga ya, keluarga TDA juga. Gimana kampungnya, Bang? Kalau nggak Figuan yang tanya. Solo asik. Yes, monggo Mbak Vivi, gimana? Yang lain yang nanya nggak? Kalau nggak Vivi yang nanya nih, sayang loh kesempatan. Saya nanya boleh Kak Vivi? Boleh, silahkan. Bang Rizet lagi nih, karena targetnya spray. Oh, spray, Bo. Iya, betul. Bang Rizet. Misteri Gas juga dapat spray ntar. Bang Rizet, ini masalah toko offline. Ini kan kalau kita bicara jangkauan kan itu terbatas, Bang. Dalam artian contohnya toko kita ada di lokasi mana, lokasi-lokasi tertentu ingin datang ke toko kita kan lumayan jauh. Nah, berarti kalau untuk menjangkau konsumen yang ingin lebih luas, artinya kita harus buka banyak toko, Bang. Gitu ya, Bang ya? Di sini kita bicaranya offline ya, bukan nggak di luar online. Penjualan secara offline. Ya, kalau ya balik lagi survei lagi ke tempat yang memang kalau emang banyak peminatnya di daerah sana dengan produknya kita ya kenapa nggak dibuka di sana? Yang pastinya dipelajari lagi. Itu sebenarnya Soraya ini awalnya sih dari 13 cabang sekarang cuma berapa ya? 7 apa 6 ya? Jadinya. Ya karena terbantu sama offline tadi, tapi sama online tadi. Tapi apapun alasannya toko offline ini memang harus dipertahankan karena ya itu tadi balik ke yang orang memang harus namanya manusia itu makhluk sosial ya. Yang pertama ya senang berinteraksi juga. Kalau nggak ada pandemi ya pastinya kita, kalau saya pribadi lebih senang jalan-jalan ke toko gitu. Ada lagi teman-teman? Oke Bang, terima kasih Bang. Udah pas ya Bang If ya? Cocok ya jawabannya? Sangat pas Kak Vivi. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak saya yang nanya nih. Tuh ke Bang Refki nanya tuh. Bang Refki itu keren itu. Baru landing loh, baru ini. Bang Refki-nya. Udah Vivi aja yang nanya. Nggak boleh, nggak gini Mbak Vivi, kan nggak semuanya nih yang tahu misteri guest-nya, boleh nggak diceritain? Boleh. Mungkin Bang Rizky-nya ceritain jatuh bangunnya membangun bisnis seperti apa itu gitu. Rencananya. Jadi rencananya memang Mas Refki nanti sedikit ngasih pengalaman sebelum kita bertanya. Boleh ya Mas Refki ya? Oke, siap. Silakan deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak Uni TV. Om Rizat, suara saya kedengeran cukup clear ya? Clear. Alhamdulillah. Ini tak coba karena Bang Rizat present, nah aku juga present juga deh dikit-dikit gitu ya.
Oke, sebentar, mudah-mudahan bisa di-share. Bentar. Ini sepertinya kenapa nggak bisa di-share ya? Oke, sebentar. Loh, nggak bisa di-share. Oke, sambil ini ya. Sambil ini ya. Karena kan kalau mau ngomongin tentang apa namanya, itu lebih enaknya ada ini sih, ada sebentar saya lagi nyari ini nih, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa? Atau aku kirim ke Mbak Vivi ya ininya ya? Atau ke siapa nih aku kirim ininya? Bang Ilham aja. Itu bentuknya slide atau gimana, Bang? Slide PDF aja, PDF biar PDF. kecil. Oke. Boleh. Nanti kirim ke Mbak Vivi bukan kirim ke mana, Mbak? Oke, boleh. Langsung aja Mas Revi. Oke, cuma dikit, cuman mudah-mudahan nggak gede. Sambil ini nama saya Rifki Riantori. Teman-teman dulu sempat cukup lama sebentar di Pekanbaru, sekitar 1,5 tahun. Saya memulai karir saya di dunia profesional itu ada di Garuda gitu ya. Jadi saya masuk Garuda itu 2012. Nah, saya ketemu Bang Rizat itu memang pada saat di PDA 2009 ya Bang Rizat ya, waktu kita di Padang dulu. Pertama kali TDA itu baru mulai masuk ke Padang gitu. Nah, udah tak share ya Mbak Vivi? Yes. Oke, hari ini sampai 2012 sampai 2019 saya ada di Garuda. Mulai dari manajemen trainee sampai terakhir Vice President untuk Haji dan Umroh. Karena satu dan lain hal, kemudian saya mundur dan resign dan pulang ke Padang. Nah, pulang ke Padang, ikut terjun lah ya jadi entrepreneurship atau jadi dari profesional ke entrepreneur. Kita membawahi beberapa grup ya. Kita punya Miranti Adila itu distributor alat kesehatan. Kemudian kita juga punya properti, ada kos-kosan gitu ya. Terus ada rumah sakit ibu anak. Kemudian juga saya ngelola sekolah tinggi ilmu kesehatan juga. Dan baru 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini kita masuk ke bisnis retail, ke offline. Makanya tadi saya pengen belajar juga sama Om Rizet gitu ya. Jadi kita masuk ke, ada namanya Nami Beauty Store. Jadi melihat perkembangan kosmetik yang begitu luar biasa, kita coba masuk ke the next level ke beauty store-nya gitu. Dan hari ini kita juga distribution untuk beberapa produk kecantikan atau kosmetik. Mungkin beberapa teman-teman udah pernah dengar Something, pernah dengar First Lab gitu ya, Avoskin, Everwhite gitu. Nah, itu yang sekarang kita distribusikan. Jadi kemudian saya juga dosen di Stikes dan di Telkom University, karena kuliahnya daring jadi masih bisa jauh-jauhan gitu ya. Dan kita juga punya platform untuk home care, karena memang basic kita tuh di kesehatan gitu ya. Kita punya siap rawat. Nah, itu kira-kira next. Nah, jadi ngomongin tentang ini tadi saya mau sharing sedikit, nanti saya akan share ke Mbak Vivi dari data Deloitte. Nah, yang paling baru nih. Jadi Deloitte 2021 nunjukin ada hasil risetnya tentang mereka membagi 4 customer-nya sekarang gitu ya. Ada disebut namanya Siti itu orang yang umurnya sekitar 22 tahunan ke bawah gitu ya. Kemudian dia punya penghasilan di bawah 1 juta. Ada Gus, sebutnya Gus, itu segmennya yang working professional, orang-orang yang BUMN atau kerja gitu ya, tapi dengan gaji sekitar 7,5 sampai 10 juta per bulan. Next-nya itu ada Udin. Nah, Udin ini Udin ini lebih ke middle age. Nah, gitu ya. Middle age ini biasanya orang-orang yang cukup sudah mapan gitu ya, yang sudah di atas 15 juta penghasilannya, dan biasanya ini yang cukup aktif di WhatsApp grup bapak-bapak. Nah, biasanya gitu. Lalu kemudian ada Tina. Nah, Tina ini senior citizen. Nah, ini yang biasanya ibu-ibu yang umur 65 cucu, yang sering posting foto-foto cucu di media sosialnya. Nah, kenapa? Next-nya,
Karena ini ngomongin tentang offline dan online gitu ya tadi ceritanya. Saya terus terang baru karena dulu selama ini saya megangnya B2B di Garuda pun juga kalau mau ngambil sedikit pengalaman dan pelajaran dari Garuda, Garuda itu sangat serius mengurusin setiap tempat offline store-nya. Kalau dibilang offline store ya, artinya serius membuat tempat ticketingnya, serius membuat launch-nya. Teman-teman tahu untuk desain saja biasanya sampai miliaran rupiah konsultasi desain. Kenapa? Karena diperhatikan yang namanya offline store itu yang dipentingkan adalah customer journey katanya atau experience. Itu yang tidak bisa didapatkan di online, ya kan? Contoh kalau kita datang ke Soraya Bedsheet itu pasti rata-rata warnanya orange. Jadi ketika lewat lihat depannya orange, wah ini persepsinya langsung ke Soraya nih, gitu kan? Bener nggak, Mrizat? Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Garuda juga waktu itu gitu. Jadi sampai kita punya 5 sense gitu ya, bau, rasa, penciuman, hidung, mata dan telinga. Sampai kalau teman-teman pernah ke Garuda itu pasti ada musik-musik yang selalu ada dimanapun gitu. Itu untuk membuat apa? Experience. Nah itulah kenapa kalau tanya tadi pertanyaan siapa tadi Bang siapa? Kenapa sekarang banyak Giant, Metro dan sebagainya justru keluar dari retail, gitu kan ya? Bisa jadi kalau kita lihat, Bang Ev, kebetulan kita pernah ngobrol sama Pak Roy Mande. Roy Mande itu Ketua Aprindo, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Ada 3 hal yang membuat retail-retail besar tumbang. Yang pertama, investment cost-nya tinggi. Yang kedua, operational cost-nya tinggi. Investment cost ini biasanya biaya sewa naik, depresiasi naik, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat retail-retail besar bukan tumbang sebenarnya, tapi dia mengalihkan. Nah, retail atau offline store kecil, nah ini yang kita bikin lebih agile gitu kata orang ya, lebih lincah. Kenapa? Operational cost kita kita tekan gitu kan ya. Bisa jadi sewa tempatnya langsung 5 tahun misalnya, atau nggak nyewa tempatnya, tapi joint operation atau kerjasama gitu kan. Nah, di belanja offline next. Nah, ini masih kelihatan nggak ya kalau digedein dikit? Ini kita lihat, ini preferensi orang ketika pandemi. Ini adalah riset pasar terbaru dari Deloitte di Indonesia, ya. Bahwa ternyata untuk beberapa barang mereka lebih prefer untuk belanja di modern trade atau di offline store, bukan di online store. Contoh tadi Pak Rizal bilang, kalau mau beli baju kadang-kadang kebesaran, kadang nggak cocok gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sudah sangat umum, misalnya beli charger misalnya, atau beli lampu misalnya, yang mending gue beli online gitu kan, selain harganya lebih murah, dan biasanya orang pindah ke online itu karena satu, masalah harga sih biasanya gitu kan ya. Karena ada fungsi trade-off waktu yang harus dia bayar. Nah, ini kita yang menariknya adalah di cosmetic and beauty care product. Karena sekarang ini saya sedang mendalami itu karena kita baru 2 bulan buka offline store-nya kosmetik gitu ya. Orang masih eager untuk beli ke modern trade atau offline. Kenapa? Sometimes mereka pengen kalau beli lipstick tuh gimana sih bentuknya? Kan teman-teman Mbak Helda atau lipstick tuh nggak bisa diliatin ini warnanya bener nggak sih gitu kan? Kadang-kadang beda loh. Kadang-kadang beda, betul. Dan kalau di online, di offline mereka bisa nyobain, bisa ngeliatin gitu kan, dia ke sini. Beli parfum, kalau misalnya dia nggak pernah nyoba parfumnya, dia itu agak sedikit gambling kan. Kecuali ini referensi, refer gitu kan. Itu enak tuh, gue udah pernah nyium, atau biasanya kecium baunya ini parfum apa ya? Lu beli parfumnya apa ini? Maka dia akan langsung ke online gitu kan ya. Next. Nah, ini alokasi income dan hampir tidak bergerak gitu. Artinya gini, ini data Deloitte juga bahwa beberapa orang di Indonesia itu mengalokasikan untuk hal lifestyle itu tidak ada beda atau nggak signifikan turunnya dibanding sebelum pandemi. Ya, saya juga kaget ternyata orang beli bedak masih banyak ya gitu. Ternyata orang beli skincare masih rame ya gitu. Padahal pandemi loh, padahal nggak keluar juga kan. Nggak keluar rumah juga, nggak ngantor juga gitu. Yang benar Bang Rizat, salah satu kita yang punya offline store ya, punya toko
salah satu refreshingnya adalah melihat toko kita ada transaksi, ada jualannya, iya kan? Dan ketika transaksi besar tuh kita kaget. Saya sempat tanya sama seorang ibu, dia sekali belanja tuh 4 juta, skincare dibeli semua, mulai dari Something, Everwhite, White Lab, apapun dibeli sama dia, ya kan? Lipstick semua nomor dibeli sama dia. Saya tanya sama ibunya, Bu, Ibu, ini buat dipakai sendiri? Iya. Bukannya itu, saya nggak tahu, saya kan karena saya nggak pengguna skincare ya. Saya cuma penjual skincare gitu kan ya. Saya tanya, Bu, itu memang skincare itu dipakai terus ya, Bu? Oh, iya sih, tapi saya pengen nyoba-nyoba aja yang lain gitu. Kadang-kadang berutusan, kata itu kan. Terus kalau berutusan gimana? Saya buang. Wah, ini enak banget nih kalau dapat konsumen ada 10 orang begini. Konten TikTok ada dibikin kemarin, Bang. Sudah mulai, kita baru belajar. Ya, konten TikToknya lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Iya, lihat, suka, beli. Dan itu benar. Enggak, benar, Rizet. Cewek itu impulsif buying-nya adalah bukan hanya harga, tapi lucu. Pernah lihat Mbak Helda atau siapapun pernah lihat Moko-Moko nggak? Moko-Moko itu lipstick baru sekarang yang kemasannya lucu gitu. Ada rasa regal, ada rasa apa gitu, dan kita taruh sengaja itu di eye level kan, itu ya kalau retail bisnis kan harus perhatikan tata layout ya, mana-mana yang lucu itu harus eye level, mana-mana yang berat besar itu taruh di bawah, mana-mana yang kira-kira bisa orang impulsif buying-nya tinggi taruh dekat kasir. Itulah kenapa Indomaret itu taruh yang namanya apa namanya tuh yang buat anak-anak itu Kinder Joy. Kinder Joy. Yes, itu gue benci banget sama Kinder Joy. Tiap ke Indomaret anak gue pasti, "Pa, mau yang ini," kan kampret ya, gitu kan? Dan nggak penting tuh Kinder Joy gitu. Indomaret ada di Padang, Om? Nggak ada. Kalau kita di Jakarta, ya kan? Nah, artinya gini. Itu yang kita experience selama ini, dan itulah saya baru nyadarnya sekarang ketika waktu di Garuda kenapa pembuatan warna itu harus soft. Di launch itu harus warna-warnanya kalem. Kenapa? Karena ada orang yang psikologisnya takut untuk terbang. Itulah kenapa yang namanya suara sound di launch-nya mau terbang itu pasti soft, either Beethoven atau klasik, karena itu buat mengademkan orang. Yes, itulah kenapa warna-warna di rumah makan itu warnanya warna lebih ke soft, dan itu karena warna orange itu kan warna-warna yang mengundang nafsu makan gitu ya. Warna-warna pastel. Coba lihat, perhatikan perbedaan antara Ria Miranda dan Dian Pelangi. Ria Miranda. Yes, betul. Warna-warna solid dan sebagainya. Nah, itu untuk membuat ini masalah psikologi. Nah, ini belajarnya sama Bang Nanda nih, Mbak Ica. Ini psikologi warna dalam membuat offline store ya, gitu kan. Nah, next slide. Nah, ini saya belajar nih ini saya belajar dari kenapa kami memberanikan diri juga going to the next level untuk masuk ke offline store, di mana aduh ini bener nggak ya kita masuk ke offline store gitu ya. Sosiola, siapa sih nggak kenal Sosiola? Number one cosmetic web in Indonesia gitu kan ya. Yang dia sudah masuk Sidit B atau berapa gitu untuk startupnya, dia sudah didanain berapa. Padahal itu untuk online-nya saja. Tapi hari ini dia masuk 7 toko offline di mall papan atas Indonesia. Surabaya Tunjungan Plaza, Jakarta PIGI, Mall Indonesia, gitu kan ya. Medan itu apa gitu. Next ada lagi ini Sosiola, ada lagi ini Dandan, dan ini baru. Dandan ini masih masuk ke grupnya Alfamart Indomaret. Dan dia buka 22 toko offline kosmetik di saat yang sama. Padahal di sisi lain Hero ada yang tutup gitu kan, Giant tutup gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang kemudian mengembangkan offline store banyak banget gitu. Nah, kan gitu. Next ada lagi satu lagi second kompetitornya adalah
Beauty Hall, next. Bang Ilham. Halo. Nggak bisa di next ya. Nah, ini, Beauty Hall. Beauty Hall tuh juga bikin toko offline-nya. Nah, kalau di Pekanbaru tuh kayak Fajar Kosmetik lah kira-kira. Oh. Siapa sih yang nggak tahu Fajar Kosmetik? Tapi warnanya nggak lembut-lembut kok, Mas. Yes, itu dia. Itu paradoksnya gini. Ada orang yang tetap datang ke toko meskipun orangnya jutek. Kenapa? Karena di situ paling murah. Di situ paling lengkap. Dan we have no choices. Ya, akhirnya muncul toko-toko sejenis yang ya berani lawan kelengkapannya dia nggak kan. Kalau retail bisnis itu either tempatnya bagus, gede, atau produknya lengkap. Kan ada modern trade, ada convenience store, ada ada macam-macam kan ininya. Yang kayak Fajar Kosmetik ya bisa dia dibilang jutek-jutek juga kok, tapi orang beli ya mau gimana lagi. Ya kalau mau murah lengkap ya ke Fajar Kosmetik gitu kan, kalau di Pekanbaru gitu kan. Tapi tinggal ini peluang yang lain ketika ada ada kompetitor yang bisa memberikan experience lebih, orang akan pindah gitu. Next. Nah, ini toko kita. Kita pun juga coba bangun ambience warna yang kita pikir bisa membuat orang langsung kayak saya belajar dari Bang Rizat sih sebenarnya. Ketika orang lewat ada oranye putih itu tuh Soraya Bed. Ketika orang lewat ada warna hijau dan merah itu Apotek Keluarga. Bener nggak? Betul. Iya kan? Itu tuh asosiasi yang kuat loh. Itu asosiasi yang kuat untuk sebuah toko offline. Makanya salah satu atau misalnya kalau lewat itu ada warna merah ini JNE gitu kan. Makanya mesti hati-hati mesti hati dalam pemilihan warna ataupun ambience ataupun look atau fasad dari toko offline. Karena tadi orang bilang kesan pertama begitu menggoda kan. Selanjutnya mudah-mudahan belanja. Kalau nggak belanja ya wes gitu kan. Nah, apalagi kalau kayak kemarin ya kontennya TikToknya Bang Rizat kan Soraya Bedsit, orang diambe-ambe kan, masuk gitu kan. Lucu itu. Ya kan? Nah, ini yang kita lakukan kita tadi ya kita mending belajar ke yang sudah expert, belajar ke yang sudah yang sudah proven gitu ya. Meskipun tetap ada modifikasinya. Ini yang kita lakukan di toko kita. Dan PPKM bermasalah nggak? Ya iya bermasalah. Artinya accessibility orang terhadap toko kan akan berkurang. Itulah kekurangan dari offline store. Ketika accessibility dihambat, itu udah deh selesai. Tapi makanya ada O2O, online to offline gitu kan ya, atau omnichannel gitu kan. Nah, gimana caranya? Ingat nggak dulu kita atau seminar-seminar dulu sebelum online? Kalau mau buka toko perhatikan 3 hal. Apa itu? Lokasi. Gitu ya dulu. Ingat banget ya Pak Purdi atau siapa gitulah kira-kira ya. Sekarang pun juga sebenarnya gitu, tapi lokasi accessibility. Lokasinya bagus, lokasinya oke, accessibility-nya bagus. Accessibility ini bukan hanya bisa dicapai oleh orang secara physically, tetapi secara maya juga bisa diakses gitu kan ya. Dan itu yang sekarang bisa kita lakukan gitu. Itu next, masih ada nggak ya ininya? Nggak ada, kayaknya habis deh. Udah habis Bang? Ya? Kayaknya habis, yes, betul. Itu kira-kira yang terus terang saya juga banyak belajar dari teman-teman di TDA terutama. Itulah kenapa TDA itu sangat enak karena ya sharingnya tadi. Dan permasalahan utama di offline store adalah SDM memang. Karena kita tidak bisa kontrol orang kita, pegawai kita untuk berlaku seperti apa yang kita inginkan. Itu jangankan UMKM deh, segede Garuda aja, segede Mandiri aja, segede let's say Bonjour kalau di luar negeri ya, atau let's say bukan Sosiola, Sephora, ya kan? Itu juga nggak akan bisa kita kontrol. Kalau dia lagi masalah jutek. Kalau dia lagi ada problem di rumahnya jutek. It's kind of things yang kita nggak bisa kontrol sih gitu. Nah, artinya bukan berarti kita menyerah bahwa wah ya iyalah gue cuma UMKM bayar
bayar gaji cuma UMR, kita mau expected apa gitu kan? Ya kita bilang kalau lu mau ngasih gaji segede Garuda pun ngasih gaji juga gede, tapi ada Jutek, pramugara, pramugari, pilot bahkan segede apa gajinya? Tapi tetap juga yang Jutek gitu kan? Nah, satu hal lagi yang aku coba linkkan dengan offline ini kalau dibilang di rumah sakit ya. Rumah sakit kan juga kalau kita bilang ini sebagai showcase atau showroom kan juga offline gitu ya. Nggak ada yang namanya online kan, kecuali telekonsultasi, telemedicine. Kalau melahirkan bisa nggak online? Video call aja, Bu. Dorong, yes, dorong gitu kan. Enak aja loh, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan kan. Iya. Nyuntik juga online. Nah, Bu, geser kiri, suntikan. Nah, ya kan? Ya kan? Jadi apa namanya? Mesti ini yang kita juga coba di rumah sakit kita juga selalu kontrol yang namanya pelayanan. Karena di rumah sakit ini it's not only komersial tapi juga sosialnya kan. Susah sih kita bilang. Kenapa? Dokter kan juga manusia, yang dia juga punya masalah di rumahnya, punya masalah di hidupnya. Nggak mungkin kita, Dok, tolong ya Dok, perlakukan pasien itu seperti keluarga kita sendiri. Gitu. Ya iya, gitu. Tapi pada saat dia ada masalah, satpam kita, security kita, orang yang datang, kita tuh selalu, ini yang kita lakukan morning briefing itu kalau nggak marah-marah, ya, kalau nggak ngasih pengajian, serius loh. Cuma dua hal cara menyentuh hati. Either sentuh hatinya dengan kelembutan atau sentuh hatinya dengan kekerasan. Lu mau masih di sini apa kagak? Kalau nggak cabut aja lu. Iya kan? Cuma dua itu Merang, Om. Iya, maksudnya mau diapain lagi coba? Serius. Kayak gini nih berarti tiap pagi briefing ya. Seriously, kita pernah pecat 4 orang sekaligus ketika dia tidak mampu aplikasi value kita. Contoh gini deh. Ini kita bilangin. Kalau lu ke rumah sakit, lu udah sakit ya, iya kan? Lu ke rumah sakit tuh dengan segala kegalauan, apalagi ibu hamil. 2 yang galau, bapaknya sama emaknya. Bener nggak? Suaminya sama istrinya. Yang si istri sakit, yang suami deg-degan. Ini gimana nih? Istri gue selamat nggak nih? Ini anak pertama nih. Nah, sudah begitu datang ke rumah sakit, dimarahin pula sama security. Ketika di daftar, Pak mau daftar istri gue sakit. Ya udah tahu sakit mah, desen aja. Kan nggak mungkin. Iya kan? Nah, itu yang kita katakan bahwa ada hal-hal yang mandatori. Yes. Ada yang nanya deh kayaknya. Bang Ilham silakan. Iya, Bang. monggo. Bang Revi, nanya Yes. Bang. Apa orang Padang aja Bang? Onde. Gini Mas Revi, kita gini, kalau yang dari Padang bisa nanya harus pakai bahasa Padang, bahasa Minang. Oh iya. Bang, tadi data kan dari tadi banyak konsumen tradisi ya Bang. Yang rata-rata kan sentuh dia di hatinya kan Bang. Tapi berarti kan offline store tuh hanya tempat untuk closing. Bisa. Halo. Suaranya putus-putus. Jaringannya jelek. Suaranya putus-putus. Berarti kan tempat offline store tuh hanya dengar Bang? Offline store hanya tempat closing gitu ya? Iya Bang. Berarti kan ada sebelum orang datang ke toko offline ini sebuah dorongan dong Bang untuk menjangkau Bang. Karena kalau cuma traffic di jalan, tadi Abang kan bilang lokasi gitu. Hal itu terkadang untuk UMKM kan barik tuh Bang. Halo. Ya, lanjut. Jadi berapa besar channel distribusi berperan penting untuk menopang offline store, Bang? Yes, oke. Ini sharing lagi. Offline store itu kalau kita bilang bukan hanya tempat closing. Itu a little part of customer journey, kita bilang. Kenapa? Kalau hanya tempat closing, maka kita hanya akan, ya udah lu beli, udah selesai gitu. Sebenarnya tempat closing itu adanya di online sebenarnya, karena nggak ada experience-nya. Justru di offline adalah experience itu yang kita jual, ya kan? Nah, apa yang dilakukan kalau ngomongin tentang kalau pakai terminologi customer journey, ya, ini Bang Nanda jagonya.
ada first miles, ada last miles. First mile itu adalah di mana orang-orang sebelum ada yang namanya AIDA, ingat nggak? Attention, interest, desire, and affection kalau nggak salah dulu ya. Jadi itu yang Bang Rizat lakukan sebenarnya. Bang Rizat itu melakukannya dengan hubungan baik, kemudian mengemas konten TikTok, mengemas konten media sosial supaya orang pertama atraktif ya, tahu nih, oh ada apa di situ gitu. Kemudian intention, ketika dia sudah tahu itu, gue pengen beli apa ya di situ, gitu kan ya. Kemudian interest gitu ya, gue pengen beli apa ya. Makanya ketika ini belajar dari Sosiola lagi ya, Sosiola itu di online store-nya itu ada beberapa yang tidak dijual di online tapi hanya ditemukan di offline. Ya, Beauty Hall juga gitu. Ada hal yang only you can get it at our store. Zara pun begitu. Bahkan Hermes pun begitu. Even sudah punya segede itu ya market online-nya, tapi dia tetap menggunakan offline store-nya sebagai salah satu tempat. Kenapa, Bang Ilham? Ketika orang datang ke offline store kita, ada banyak hal yang bisa kita cross-selling. Itu yang kita bilang tadi. Di retail itu ada yang namanya eye level. Misalnya toko bangunan, gue tuh pengen beli wallpaper deh. Wallpaper doang nih. Setelah dia tahu, oh Pak, kalau Bapak datang beli wallpaper, kemudian datang ke toko kita kasih free lamp. Lampnya kita free-in. Tapi ketika dia datang ke toko nih, langsung lah, itulah perannya sales kita kan, SPG kita atau pramuniaga kita. Pak, nggak sekalian pakunya Pak, datang ke Indomaret, Pak, nggak sekalian pulsa Pak. Itu adalah hal yang wajib disampaikan di Indomaret Alfamart. Nggak sekalian pulsanya Pak, yes, cross-selling. Nggak sekalian beli rokok, beli apa lagi sih? Biasanya pulsa ya. Gitu. Jadi fungsi closing-nya itu benar di offline, tapi harus ada fungsi cross-selling-nya, ada ambience-nya, ada tadi Bang Rizat itu punya, kalau kita dengerin tadi ya, clue pertamanya adalah menjaga hubungan. Bisnis bisa buat networking kan, relationship kan. Ketika dia sudah datang ke toko kita sambut dia dengan baik, maka ya udah deh, gue ke situ aja deh, ya kan. Apalagi tokonya banyak. Nah, kok toko Bang Ilham, gue mau kasih cancel, ya kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi fungsi media sosial itu untuk memberitahukan bahwa kita ada ini, gitu. Kemudian ada promo dan seterusnya. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan di online store atau di online channel. Hanya bisa dilakukan di offline channel. Yang namanya interaksi, even mau bikin kayak gini kan tetap beda kan rasanya kan. Kalau kita bikin TDA forum offline, bisa ketemu Mbak Helda, bisa ketemu Mas Ade. Iya, bisa ngebully dikit lah. Kalau di sini ngebully kadang garing. Kenapa garing? Tiba-tiba jaringannya rusak gitu. Garing kan gitu. Nah, ini yang nggak tergantikan, irreplaceable itu di situ gitu. Biasanya om bully om kalau langsung mah. Kalau gini tuh sangat apa sih lu gitu kan. Kak Pipi, saya mau nanya dong Kak. Boleh. Masih off on ya? Nggak ngantuk ya Bang If? Gimana? Nggak ngantuk ya? Belum ngantuk ya? Belum. Jadi gitulah dia. Assalamualaikum Bang Refki. Waalaikumsalam. Jadi ambo mendengar Bang Rizky ko orang Minang, salah seorang Jawa kadang-kadang. Onde. Kadang-kadang kayak orang Betawi ada juga. Jadi Bang Rizky ini salah satu ciri kecerdasan manusia itu terletak dari menguasai banyak bahasa itu. Onde. Awak tuh bisa bahasa kalbu, Bang. Onde. Bang Refki. Luar-luarnya jangan ada bahaya. Bang Refki. Hadir. Sekarang ini kan kita dipaksa untuk di rumah dan diarahkan untuk berbelanja secara online. Dipaksa dalam tanda kutip ya Bang ya. Nah, kalau menurut psikologi Bang Refki ini, kalau saya perhatikan menguasai banyak hal. Nah, menurut psikologi, apakah ada nanti suatu saat atau beberapa waktu ke depan di mana manusia itu mulai merasa jenuh dengan online?
dan mereka akan berburu-buru ke offline. Apakah faktor ini yang menyebabkan beberapa retail yang tadi Abang bilang membuka offline-nya? Itu gimana, Bang? Betul, Bang Aldi. Jadi memang suara saya kan bisa kedengeran ya? Halo. Dengar, Pak? Oke. Ya, benar, Bang Aldi. Karena tadi ini sesuatu yang tidak bisa dilawan, ini sunatullah orang bilang, atau basicnya manusia itu interaksi. Basicnya manusia itu makhluk sosial, yang dia butuh interaksi, dia butuh koneksi, yang nggak bisa digantikan oleh online, peran online sebenarnya. Nah itu yang kemudian ada titik jenuhnya nggak pasti ada sih, karena makanya salah satunya si Sociolog berani masuk ke offline store lagi adalah dia akan melihat tetap orang itu butuh experience, tetap orang itu butuh interaksi manusia. Nah, masalahnya adalah seberapa kuat kita untuk menunggu kapan interaksi itu hadir, kan gitu ya. Mending kalau tokonya di rumah, nggak perlu ada sewa tempat gitu kan ya. Tapi kalau saya tokonya di tempat yang kita sewa, nah ini yang mesti kita perhatikan. Nah, itu bisa dibangun, makanya sekarang dengan omni channel itu kan, O2O, online to offline, atau kalau sekarang ada di B2B2C, business to business to consumer, gitu kan, itu juga jadi faktor untuk mendorong orang pada akhirnya tetap akan di offline. Cuman PR-nya di offline kita harus bisa operasionalnya itu terukur, ya. Harus bisa menekan investment cost rendah mungkin. Itu poinnya. Harus bisa menekan operasional seefektif mungkin. Bukan berarti seminimal mungkin, tapi seefektif mungkin. Ya. Yang keempat, tadi, experience-nya dapat nggak? Karena kalau orang nggak dapat experience-nya, ya percuma aja gue jauh-jauh datang ke sini, terus nggak dapat apa-apa. Perhatiin paling gampang apa coba? Coffee shop sekarang. Siapa bilang coffee shop mati? Coffee shop malah tambah banyak, tapi yang dihadirkan oleh coffee shop justru bukan kopinya, tapi suasananya, desain interiornya, iya kan? Yeah. Tempat nongkrongnya. Tapi coffee shop is not selling coffee, sama kayak Starbucks kan? Iya, tapi dia jual lifestyle, dia jual interaksinya itu. Kayak si Aseng sepeda. Dia bikin apa tuh? Track coffee ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Yes kan? Nah, itu kan dia juga bawa komunitasnya ke situ. Bisa ini nanti ada namanya Hijabers Coffee misalnya, atau Hijab Tea. Hijab Tea. Cafe Miranda juga keren tuh. Iya, Cafe Miranda, merger kalau di Padang. Oh, merger ya kan? Yes, kalau di Padang dia punya cafe merger. Nah, atau mungkin Hijab Tea misalnya kan, ngeteh sambil apa gitu kan. Jadi gitu Bang Aldi, tidak akan tergantikan yang namanya offline, cuman masalahnya adalah seberapa efektif dalam pengoperasian offline-nya. Kenapa banyak yang tumbang? Karena biaya investmentnya, biaya operasionalnya sudah jauh melebihi dari pendapatannya. Besar pasak daripada tiang. Itu problemnya. Atau ini, makanya saya juga mau belajar dari Bang Rizet nih. Kadang kan ada nafsu untuk menambah jumlah outlet sebanyak mungkin. Saya juga mau belajar dari Kak Desi itu. Kak Desi kan luar biasa, itu memanage satu outlet aja gue udah pusing gue kan. Apalagi masalah retail ini masalah inventory, barang ada hilang apa kagak, ya kan? Barangnya rusak apa enggak, edit dan sebagainya. Ternyata retail ini juga luar biasa ininya. Hal-hal poin-poin kecilnya gitu. Tapi ya tadi kita coba, kenapa nggak dicoba gitu. Gitu Bang Aldi. Siap Bang Rifki, terima kasih banyak Bang. Siap. Gimana masih ada pertanyaan? Satu lagi gini juga sih, saya kepikirnya gini loh. TDA sebagai rumah tumbuh bersama, kadang-kadang ini ide liar aja gitu ya, sama seperti Smesco. Smesco itu dia bikin yang namanya showcase UMKM besar, iya kan? Seluruh produk UMKM ditaruh di Smesco yang orang bisa akses, orang bisa beli, tapi nggak berhasil. Pertanyaannya kenapa? Ya itu yang jadi pertanyaan besar. Kenapa gini? Karena boleh jadi
orang tidak terlalu aware dengan ngapain gue beli ke Smesco gitu, iya kan? Value-nya Gue lebih value-nya bisa jadi, atau bisa jadi tidak di operate dengan serius. Ya. Contoh paling banyak adalah yang namanya Dekranasda. Di setiap daerah ada kan? Ya, ada benar-benar. Itu yang namanya galeri terhadap UMKM, tapi why nggak succeed gitu loh. Iya. Ya kan? Misal TDA banyak di Bang, ada Soraya-nya, toko bangunan, ada apa semua, ada Aden, ada batiknya. Bikin satu toko semuanya barang TDA. Ya kan? Orang bisa akses itu, tapi bisa jadi nggak berhasil. Kenapa? Karena lihat dari toko gado-gado begitu, itu banyak nggak berhasil. betul. Ya kan? Gitu sih. Jadi ya banyak hal yang di offline store itu apa ya? Banyak tricky-nya kali ya. Agak tricky gitu. Gitu sih. Oke, thank you Mas Refki. Thank you. Di sini Mas Refki kita juga ada Ketua TDA Pekanbaru nih. Yes. Mana? Mas Rizky. Assalamualaikum. Mana Om Rizky? Sibuk omset. Sibuk Om. Sibuk kayaknya. Ya udah kan. Bang Riza tadi yang ditambahin nggak Bang? Karena sudah jam 10 juga ya, teman-teman juga pada harus istirahat kan, besok udah mikir kali nih. Gimana? Ada tambahan Bang Rizet? Udah ya. Teman-teman masih kurang untuk bertanya? Kak Vivi, Bang Rifki ini kayaknya harus diadakan kelas khusus ini. Kelas khusus ya, request ya. Oke. Mantap. Biar Justru Pekanbaru. Biasanya banyak alasan nggak ke Pekanbaru. Jadi kalau diundang kan mau nggak mau. asik. Justru kita tuh pengen ngikut kelasnya Om Rizet. Ganti-gantian lah pokoknya. Gitu. Boleh. Baiklah, karena sudah jam 10 malam juga, terima kasih kepada Mas Refki yang sudah memaparkan Thank you. keren banget lah pokoknya Om. Lalu ada Bang Riza juga, terima kasih atas presentasinya juga oke banget, dan teman-teman yang masih setia di acara KMB Q&A pada malam hari ini. Tapi sebelum kita closing, kita foto bersama dulu yuk. Tolong dong di-on kan semua kamera.